Iya, silakan, Bud. Oke, shalom. Oke, Shalom, Kak. sebentar ya saya. Oke, bisa dapat akses ini share Bisa, Bud. screen? Oh, sorry. Bisa. Bentar ya. Oke, teman-teman, selamat sore. Selamat bergabung kembali di ibadah Komisi Pemuda Poktoma gitu ya. Senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu kembali gitu ya, walaupun kita bertemu dalam ruang virtual gitu ya, tapi kita semuanya kita percaya bahwa kuasa dan kerja Tuhan sejatinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebentar saya akan present sebentar. Ya. Oke, kita akan mulai ibadah ini dengan kita menyanyikan lagu bersama Menikmati Kasih-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekasih-Mu Bapa, penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, dikasih anugerah-Mu. Kita ulangi dari bait yang pertama, teman-teman. Saat indah ku berhadapan denganmu, kamu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, dalam bait-Mu,
kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan dengan langkah iman kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh menghitung hari-hari kami dengan bijaksana Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh terus Tuhan mengejar keserupaan dengan Engkau Tuhan hari lepas hari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh Tuhan membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Jika sebentar kami juga akan menikmati sabda kebenaran firman-Nya Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman yang boleh ditabur itu Tuhan boleh jadi benih Tuhan yang jatuh di tanah yang subur, di tanah yang gembur Tuhan. Jadi kiranya Tuhan itu boleh berakar kuat Tuhan dalam kehidupan kami. Itu boleh kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siap Tuhan untuk boleh membuka ibadah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Dan juga sebentar kami juga akan menikmati firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan itu boleh mengubahkan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu adalah aliran air yang hidup Tuhan, yang seharusnya terus mengubahkan hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Teman-teman sekalian, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sama-sama boleh angkat pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, nanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, oh hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan lagi, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pada Kak Daniel dipersilakan. Baik, mari kita satu hati kita berdoa ya teman-teman semuanya. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh bertemu dengan teman-teman baru, dengan keluarga baru, dengan saudara-saudara seiman yang baru Tuhan, bersama dengan anak-anak youth Pok Tomang. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan, kami boleh bertemu pada sore hari ini. Dan kalau sore ini Tuhan, Kau mengizinkan kami untuk membahas firman-Mu, beberapa hal, beberapa isu, beberapa topik yang terkait dengan kehidupan anak muda dan bagaimana Alkitab melihatnya, bagaimana firman Tuhan mengajarkannya kepada kami. Mari Tuhan, Tuhan yang pimpin hamba-Mu, bahkan setiap kami yang sama-sama belajar pada sore hari ini, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengarkan, semua bukan sekedar kami mendengar, hanya jadi pengetahuan, tapi kami boleh simpan dalam hidup kami, boleh bertumbuh dan boleh berbuah Tuhan. Bahkan itu boleh menjadi bagian dari bagaimana kami melakukan aktivitas kami, terutama seperti apa yang akan kami bahas hari ini tentang dating Bapak. Tuhan yang pimpin semuanya. Biarlah ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi kepuasan telinga kami, tapi untuk mengarahkan kami sehingga kami tahu bagaimana kami harus melangkah, khususnya buat teman-teman yang hari-hari ini mungkin lagi mencari pasangan atau lagi menjalani hubungan pacaran. Tuhan yang pimpin semuanya. Terima kasih Bapak. Sudah berdoa, kami akan mulai sharing firman ini, sharing pembicaraan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. 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 Pertama, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kemarin ada yang chat via WA ya, namanya siapa ya? Eriko kemarin kalau nggak salah. Seperti itu. Thank you buat kepercayaannya. Salam kenal juga buat teman-teman semua ya, yang kita baru ketemu via online. Di sini beberapa yang saya sudah kenal, kita pernah ketemu, Ko Freddy ya, kemudian Ko Budi juga sempat ketemu, dan sini ada juga Ferry ya, memang kita satu ini juga Komsel. Dan hari ini tuh saya diberikan tema untuk bahas tentang dating etik. Agak ini juga ya, wah ini harusnya membawain ini nih orang yang udah nikah sebenarnya. Nah, kata di sini kan setahu saya nih yang nikah sini Ko Budi udah nikah. Harusnya Ko Budi yang bawain sharing ini. Karena beliau udah melewati fase itu sebenarnya. Tapi no problem, nggak apa-apa juga ya. Jadi kayak pengalaman yang sudah pacaran, menjalani pacaran juga tidak masalah juga. Oke, kita berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Berbagi pengalaman. Ya belum tentu apa yang real menurut gua bisa real menurut kalian. Belum tentu apa yang make sense ke gua, yang nyambung ke gua, cara gua bisa nyambung ke cara teman-teman ya. Jadi jangan 100% menerima cara apa yang aku cara pendekatan sama cewek seperti ini, ternyata berbeda. Setiap orang berbeda-beda. Karena kita ini individu, unik. Setiap orang tuh punya caranya sendiri dan Tuhan bekerja dengan polanya masing-masing kepada setiap kita. Ya, kita mesti paham untuk bagian itu. Oke, sebelum kita bahas ke masalah-masalah yang kemarin saya sudah diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik sebenarnya, hari ini kita mendasari dulu ya teman-teman. Jadi judulnya adalah dating etik. Semoga slide saya bisa kelihatan. Oke, selanjutnya boleh? Thank you. Nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip utama yang kita harus tahu ya. Ada tentang manusia itu seperti apa sih? Manusia itu lahir dan kemudian suatu saat nanti dia akan meninggal. Oke, kemudian ketika dalam proses lahir, di antara lahir sampai meninggal, yaitu antara hidup kita yang sekarang dan kemudian setelah meninggal ya berarti kita udah mati. Oke, jadi ini adalah prinsip-prinsipnya. Dan dalam dating itu, maka situ kita akan lihat ini adalah hubungan dari dua insan manusia, pria dan wanita. Ingat ya, berbeda jenis kelamin. Oke, berbeda jenis kelamin. Jadi kalau yang sama jenis kelamin, berarti itu bukan dating sebenarnya. Tapi definisi dating yang sesungguhnya ialah antara pria dan wanita. Kemudian
prinsip utama yang kita harus tahu bahwa manusia itu ya ada yang belum menikah dan ada yang sudah menikah. Oke? Yang belum menikah dan yang sudah menikah. Tidak ada yang setelah menikah, kecuali memang maut yang memisahkan. Itu konteksnya berbeda. Oke, kemudian manusia itu ada yang dewasa, ada yang belum dewasa. Nah, selanjutnya lagi dikatakan manusia itu ada yang seiman, ada yang tidak seiman. Oke? Ini nih dasar-dasar umum yang harus kita tahu terlebih dahulu, teman-teman. Jadi supaya kita arahnya itu jelas. Yang pertama, kita tahu bahwa, oh iya, saya ini di fase mana. Kalau yang sudah menikah, ya nggak mungkin dong dia cari pacar lagi ya kan, nggak mungkin. Saya kalau ternyata ya mungkin saya ambil contoh aja ya jangan tersinggung ya, maksudnya kayak mungkin contohnya kayak Ko Budi gitu, Ko Budi udah nikah kan, tiba-tiba Ko Budi punya pacar lagi, itu namanya bukan pacaran, itu namanya selingkuh gitu kan, kayak gitu. Itu konteksnya berbeda, itu konteksnya beda. Oh ya, sorry Ko, kita ngobrolin aja ya no baper, gue yakin sini semua dewasa semua jadi no baper semua teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, di mana posisi dari dating itu? Dating itu pertama dilakukan oleh manusia, pasti. Manusia dengan manusia yang lahir dan manusia yang hidup. Yang nggak mungkin manusia yang mati. Oke, kemudian antara pria dan wanita, seperti saya katakan tadi, beda gender. Oke. Nah, di sini bukan berarti saya tidak apa ya? Ini di luar isu yang teman-teman ngerti lah maksud saya isunya apa nih? Di luar dari isu itu. Jadi, dating itu antara pria dan wanita kemudian yang belum menikah, tuh ya. Jadi antara misalkan saya sama pasangan saya, Ko Freddy sama pasangan Ko Freddy, William sama pasangan William, karena belum menikah berarti kita namanya di posisi itulah dating. Oke, kemudian berikutnya adalah orang yang dewasa. Nah, ini terkait nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang sempat dikirimkan ke saya kemarin dari tema pokoknya itu yaitu dating etik. Ada salah satu pertanyaan di bagian terakhir yang ada hubungan dengan ini. Dewasa. Dewasa ini bukan hanya bersifat dewasa dalam hal umur, teman-teman. Oke? Dewasa ini bukan tentang sekedar umur. Banyak kompleksitasnya. Jadi maksudnya kayak kalau saya udah umur 20-an, tapi saya punya pacar, tapi saya masih pakai uang orang tua dan lain sebagainya. Itu sebenarnya belum dewasa kayak gitu ya. You know ya, maksudnya kayak lu ngapain pacaran tapi pakai uang orang tua kayak gitu. Mendingan cari kerja dulu kayak gitu. Orang yang dewasa artinya orang yang sadar bahwa dia harus bertanggung jawab. Karena kalau hubungan dating, apalagi gini, dating itu adalah permulaan untuk menuju pernikahan, ya. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya gitu seperti bagaimana. Tapi kalau di dating aja dia belum belajar untuk bertanggung jawab, bagaimana dia akan bertanggung jawab di pernikahan? Nah, makanya kenapa mesti dewasa dulu. Jadi ini balik lagi ya, ini bukan berbicara tentang umur ya teman-teman. Bukan berbicara tentang umur. Ada yang dewasa di 25 dia sudah dewasa, sudah matang dan lain sebagainya, silakan kayak gitu. Oke, tapi ingat ketika kita dating jangan dewasa dalam pemikiran juga. Jangan sampai ketika nanti dia menjalani hubungan dating, dia menjalaninya dengan prinsip-prinsip yang salah, dengan cara-cara yang salah. Kayak gitu juga. Ya kan, dia nggak tahu konteksnya penempatan dirinya, dia sebagai laki-laki harus kayak gimana, sebagai perempuan harus kayak gimana, kayak gitu. Nah, karena kalau di bagian di part ini dia belum dewasa dengan sosok dia sebagai laki-laki, makanya kenapa akhirnya muncul yang orang bilang namanya bucin. Itu adalah satu bagian yang ya karena nggak dewasa sebenarnya, kayak gitu. Akhirnya muncul yang istilahnya bucin. Oke, by the way teman-teman, sorry kalau dengar suara kayak ada palu gitu ya. Di bawah lagi ada yang ketok-ketok kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya, oke. Catatan baik-baik bahwa Alkitab tidak pernah membahas secara khusus atau spesifik tentang pacaran. Yang dibahas dalam Alkitab adalah tentang hubungan sebagai saudara seiman. Nah, dan hubungan dalam rumah tangga atau pasangan yang sudah menikah. Alkitab tidak pernah mencatat secara khusus, secara spesifik bagaimana hubungan dating yang baik, bagaimana hubungan pacaran yang baik. Enggak. Karena sebenarnya kayak gini, kenapa? Karena buat Tuhan yang terpenting ialah mau berapa lama kamu pacaran pun kalau tidak sampai di pernikahan, itu bukanlah bagian yang penting. Karena yang diberkati Tuhan adalah ketika menikah. Makanya orang ketika menikah datang ke gereja, kemudian mereka diberkati oleh Tuhan. Dan setelah menikah, kenapa menikah itu penting? Karena ketika menikah banyak hal yang terjadi di situ. Kalau masih di dating dan ada yang putus, ya sudah, memang belum waktunya untuk menjadi ini. Tapi kalau sudah menikah terus cerai, itu sesuatu yang
Kayak gitu ya. Makanya Yesus bilang sama orang-orang Yahudi bahwa karena kebebalan hatimu, kenapa Musa mengeluarkan surat cerai? Ingat ya, Musa, bukan Tuhan. Musa. Memang dia hamba Tuhan, gitu. Tapi dia adalah manusia yang terbatas juga. Bayangkan kalau kita didesak, desak oleh orang yang pemikirannya bebal, apa yang akan terjadi? Kayak gitu. Makanya kenapa Alkitab menuliskan bahwa pentingnya itu seperti hubungan, maksudnya yang paling penting situ adalah pertama hubungan saudara seiman, ya kan? Kemudian hubungan pernikahan. Bahkan Yesus pun mencontohkan dan juga para rasul menuliskan bahwa hubungan pernikahan itu gambaran Yesus dengan umatnya, dengan jemaat, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mau bahas soal pernikahan lebih dalam lagi, agak pembicaraan yang lebih dewasa, teman-teman. Ya, sini kan semua udah dewasa semua, jadi udah harusnya nggak tabu ya, harusnya nggak tabu. Tapi itu konteksnya berbeda nantilah. Itu kan kita hari ini bukan bahas soal rumah tangga secara menyeluruh, kayak gitu. Tapi memang agak irisannya itu masuk ke situ. Oke, irisannya itu masuk ke situ. Tapi kita nggak akan bahas secara spesifik di bagian situ. Kita akan fokusnya di bagian dating. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa, ya, gue yakin sih semua tahu gitu ya, maksudnya kayak kita memang nggak pernah tulis spesifik ayat tentang bagaimana hubungan pacaran kayak gitu ya, nggak ada seperti, bahkan kalau konteks Yahudi teman-teman boleh cari di sana, konteks Yahudi adalah bahkan mereka itu yang namanya pernikahan itu fasenya bukan ketika mereka diberkati di gereja doang, enggak, dari pertunangan itu adalah pernikahan gitu. Makanya kenapa Yusuf ketika dia tahu Maria hamil, dia berniat, maksudnya apa ya? Dia berniat secara diam-diam menceraikan Maria. Karena konteksnya orang Yahudi ketika berbicara tentang pernikahan itu bukan hanya pernikahan aja, bukan ketika di gereja, no, gitu. Nggak gitu, tapi ada step by step-nya, kayak gitu. Nah, ingat ya, adat lama dengan adat sekarang tentu berbeda. Ya, konteks di zaman itu dengan konteks di zaman sekarang itu berbeda. Konteks di Timur Tengah dengan konteks Indonesia itu berbeda. Apalagi kalau sekarang kita pasti punya paham masing-masing nih. Ada yang paham Barat gitu kan, ada yang pahamnya masih tetap dengan Indonesia banget dan lain sebagainya. Kita beda suku itu pun punya paham yang berbeda-beda. Ya, ingat ya, karena Alkitab itu kan latar belakangnya kebanyakan di Timur Tengah. Jadi memang banyak kan adatnya memang adat di sana seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau kita melihat secara umum? Nah, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Di sini ada Yohanes 15 ayat 12, kemudian 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita buka terlebih dahulu dari Matius pasal 22, teman-teman. Matius pasal 22 terlebih dahulu, saya boleh minta tolong satu orang membacakannya. Matius pasal 22 ayat Matius 22, ini tentang kasih. Ini ayat yang umum sebenarnya. Tapi ini kayak apa ya, rutenya gitu. Tahap-tahapannya, step by step-nya. Matius pasal 22 ayatnya yang ke 37 sampai 40. Ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oke, terima kasih. Nah, di sini dikatakan di bagian pertama di dalam Matius pasal 2 30 sampai 40 ini adalah hukum kasih, hukum yang terutama yang sudah jadi hafalan buat kita, dan ini adalah hukum yang mendasari hubungan manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Oke? Hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Alkitab menuliskan ialah manusia. Kalau teman-teman menggali bahasanya, ini sifatnya plural. Artinya apa ya? Bukan tentang laki-laki dengan laki-laki saja, tapi antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan juga. Artinya apa? Sebagai saudara seiman, dan kepada orang-orang yang lainnya. Maksudnya ialah apa? Seperti gini, bahwa yang Tuhan pengen itu, makanya kenapa ketika kita menjalin hubungan, yang udah menikah pasti tahu lah bagaimana proses mereka kenalan dari awal. Pasti awalnya berteman dulu, ya kan? Dari punya kasih sebagai teman, punya apa ya, respect sebagai seorang teman, benar nggak? Ya kan?
Kok Budi sama istri bagaimana? Pasti awal gitu kan, dari pengenalan sebagai teman dulu, kayak gitu kan. Kemudian setelah melanjut itu baru masuk di fase selanjutnya. Karena kalau di berteman aja mereka, meskipun mungkin ada lah, biasa ada yang bilang, kita kok ribut-ribut tapi malah jadi pacaran gitu. Ya nggak apa-apa, itu mungkin bagian dari pengenalan untuk khusus untuk orang ini gitu. Tapi di situ bagian dia apa ya? Kayak membangun hubungan kasihnya, ya, membangun hubungan kasihnya. Dan kalau kita lihat di sini tidak akan mungkin akan jadi seorang apa ya? Tidak akan mungkin dating itu terwujud, pacaran itu terwujud, tidak akan mungkin pasangan itu akan jadi kalau mereka tidak punya kasih di dalamnya. Akan sangat mustahil. Hubungan kalau cuma berdasarkan nafsu semata, itu sifatnya sementara. Karena gini, makanya saya harus bilang gini, pacaran yang cuma sekedar main-main buat saya itu bukan pacaran. Gitu. Makanya saya pribadi, ya kita masing-masing punya cara pendekatan ya. Ko Budi dengan istrinya seperti apa pendekatannya, Ko Freddy juga mungkin punya cara pendekatan berbeda, kemudian William punya cara pendekatan yang berbeda. Saya bacain satu-satu nih. Ferry juga punya cara pendekatan berbeda, Kenny juga berbeda, Nathan juga berbeda, Maria juga berbeda. Siapa lagi nih? Oh, Kak Jessica. Kak Jessica by the way istrinya Ko Budi bukan ya? Benar. Oke, sip. Gitu. Nah, ya. Pasti kita punya cara pendekatan berbeda. Saya kalau sama pacar saya, ya, itu pendekatannya kita agak lumayan lama. Setahun, gitu ya. Setahun dari awal ketemu, jadi bukan istilahnya jatuh cinta, enggak. Aduh, apa itu jatuh cinta? Saya tidak tahu apa jatuh cinta itu. Gitu. Jadi berteman dulu, kemudian kita ngobrol dekat, tukar nomor handphone, kemudian ya ngobrol seperti biasa dan lain sebagainya. Sampai di titik di mana akhirnya kita benar-benar yakin untuk masuk ke dalam fase pacaran. Di situ tuh dimana saya akhirnya bilang sama dia, saya adalah hamba Tuhan, saya ceritain semua bagaimana latar belakang saya ceritain semua kekurangan saya, plus dan minus saya, banyakkan minusnya malah daripada plusnya, kayak gitu ya, ceritain semuanya. Setelah itu baru saya tanya, mau apa enggak? Kalau mau kita lanjut. Karena buat gua kalau kita cuma pacaran buat main-main, ngapain pacaran? Ingat ya teman-teman, makanya kenapa butuh orang yang dewasa dalam pacaran. Dua pihak, bukan cuma pihak cowok, tapi pihak cewek pun sama. Ya, dua pihak. Karena hubungan itu berbicara tentang saling, bukan satu dengan yang satu. Makanya nggak ada tuh istilah bucin-bucin. Kita pasangan itu cuma bilang pasangan yang sepadan, bukan budak dengan tuan. Kayak gitu. Nggak ada tuh istilah kayak gitu dalam hubungan. Ya, yang ada ialah saling pengertian. Betul, ya kan? Yang adalah saling pengertian. Makanya kenapa dibilang kalau masuk dalam pernikahan malah dibilang suami harus mengasihi istri, istri harus menghormati suami. Penghormatan tanpa kasih juga itu akan apa ya? Menjadi sebuah kayak dia hormat karena takut aja. Itu pun salah. Kayak gitu. Nah, wah, gila ya teorinya saya kayaknya lumayan gitu ya. Cuma nanti bagaimana menjalannya saya belum tahu kayak gitu ya. Ya harusnya yang menjalannya lebih paham lah bagaimana di pernikahan. Oke. Jangan terlalu melebar kita teman-teman ya. Tapi maksudnya ialah apa? Bahwa seperti itu, bahwa ternyata dalam hubungan ya memang harus ada kasih di dalamnya. Gitu. Kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Ini ayat yang sudah umum juga buat kita bersama. Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Yohanes 15 ayat ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, thank you. Dibilang apa? Inilah perintahku supaya apa? Supaya kamu saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Jadi makanya dan ini sering terjadi dalam pacaran bahwa kenapa yang satunya mencoba untuk mengasihi, satunya hanya menjadi penerima gitu, penerima kasih, tapi tidak mau memberikan kasih. Padahal kata firman Tuhan ialah apa? Saling. Oke? Saya mengasihi pasangan saya mengasihi saya. Kami masing-masing punya kekurangan, tapi dengan kasih itu kami saling melengkapi. Nah, dalam dating itu harusnya ada ini. Gitu. Yang dilatih itu ini. Di dalam dating itu yang dilatih ini sebenarnya. Salingnya itu yang dilatih dalam dating. Karena ketika kalau itu nggak dilatih, bagaimana kita akan masuk dalam pernikahan? Gitu ya. Dan banyak sekali kasus yang terjadi ketika mereka masuk dalam pernikahan tanpa melatih
saling tadi itu di dalam hubungan dating itu, dalam hubungan pacaran itu, ada yang mereka ini baru memulai. Memang sih betul ketika menikah, kata orang gitu, karena saya belum menikah ya, kata orang yang sudah menikah, mereka bilang bahwa dalam menikah tuh ya mereka baru mengenal, waduh ternyata dia kayak gini, waduh ternyata dia kayak gini. Memang benar seperti itu. Tapi ketika kita sudah memulai dari dating untuk melatih itu, ketika masuk kita udah nggak kaget-kaget banget, kita tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Saya sama pasangan saya kadang-kadang kami ribut. Maksudnya dalam pacaran kami ribut. Jadi pembahasan kami itu bukan cuma soal nanti minggu kalau ketemuan mau makan di mana ya. Nggak gitu. Jadi nggak cuma pembahasan kayak nanti minggu mau, nggak, justru biasanya kita di minggu tuh kayak nanti kita makan di mana ya. Baru gitu. Kebetulan kami berdua tipikalnya agak unik memang sama-sama ya gitu ya. Jadi ya gitulah. Apa ya? Jadi ketika menjalin hubungan ya justru kita melatih kata saling di situ. Dia ngeluarin sifat aslinya, saya ngeluarin sifat asli saya. Dengan itu maka kita belajar untuk saling mengasihi. Dengan gitu maka kita belajar untuk saling mengasihi. Seperti itu ya. Apalagi dengan sifatnya saya yang lumayan keras, dia juga lumayan keras ya gitu. Jadi memang kita saling gitu. Saya diajar untuk merendahkan hati, dia juga sama, dia untuk merendahkan hati. Kayak gitu. Saya diajar untuk mengalah, dia juga sama diajarkan untuk mengalah. Saya diajarkan untuk mengampuni, dia juga sama diajarkan untuk mengampuni. Jadi sama-sama kayak gitu. Dan ya bayangkan ketika pernikahan, kalau memang betul di dalam pernikahan itu ada namanya janji nikah. Tapi janji nikah itu kadang-kadang cuma jadi sekedar ucapan. Why? Karena orang kadang-kadang nggak tahu. Makanya dulu kita istilahnya dulu apa? Jangan cari pasangan seperti kita cari kucing dalam karung. Gitu kan dulu gitu ya, benar nggak? Ada kan ada istilah-istilah kayak gitu ya. Nah itu semua ada hubungannya. Nah, gua mungkin nggak akan bahas secara teologikal terlalu berat. Maksudnya kayak ini kita masuk ke dalam aplikasi-aplikasi. Kemudian kita selanjutnya lihat dalam 1 Korintus 13. Ini ayat yang sudah sering kita baca juga teman-teman ya. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita lihat ayat ini, maka kita akan lihat bahwa coba cek lagi deh. Aku tanya deh yang sekarang lagi pacaran atau nggak usah lah, kita sini ada contoh nyata ya yang sudah nikah ya, sudah tahu ya bahasanya yang sudah masuk dalam bahtera pernikahan itu, yaitu Ko Budi dan Ci Jessica lah. Kak Jessica, saya panggilnya Ci Jessica apa Kak Jessica nih? Enaknya apa? Apa aja, nggak apa-apa. Apa aja, siap. Oke. Bagaimana ketika menjalani hubungan pacaran? Kesabaran diuji nggak kesabaran? Iya, kesabarannya sih ya pastilah diuji gitu ya. Terus kalau ditanya bagaimana, ya tadi benar banget sih kalau meneruskan tadi yang Kak Daniel bilang ya, maksudnya pembahasan yang kami lakukan seringkali kalau bertemu tuh bukan pembahasan yang sekedar dalam tanda petik, maksudnya ya mau makan apa, mau nonton apa, mau kemana kita dan seterusnya, tapi justru waktu-waktu yang ada tuh kita membahas kayak nanti kalau kita misalnya memang diberkati Tuhan masuk pernikahan, kita rencana ke depan seperti apa, kira-kira kamu tuh 5 tahun ke depan punya rencana hidup apa sih, saya apa, terus kira-kira kita mau punya keturunan itu seperti apa, sudah siapkah kita dengan konsekuensi dan seterusnya, kayak gitu-gitu. Jadi pembahasannya justru kadang-kadang kami sih mikir kok kayak agak berat ya, tapi ternyata ya itu justru membantu kami gitu ya menjadi lebih siap gitu sih kalau dari aku sih, pandangan aku. Mungkin dari pandangan Jessica mau nambahin boleh. Silakan. Enggak sih, udah cukup. Oke. Tapi ini mestinya menariknya di situ teman-teman ya. Menariknya kenapa? Ya ini adalah bukti bahwa ya gitu. Jadi kalau hari-hari ini kalau kita lihat ada orang pacaran mereka cuma bahas besok kamu pakai baju apa, aduh
Tolonglah, itu masih dalam masa sebenarnya masih masa main-main sebenarnya. Dating yang sesungguhnya itu adalah dating yang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Kayak gitu. Dan memang seperti kata Kobudi tadi ya, dan juga dia akan oleh Jessica, kayak gitu. Sama, kayak gitu ya. Aku pun mulai merasakan itu setelah, dulu juga saya pernah ada di fase di mana pacaran main-main doang, dan ternyata tidak ada faedahnya sama sekali, sumpah. Buang-buang waktu dan lain sebagainya, kayak gitu, buang-buang waktu. Akhirnya, dan memang menunjukkan bahwa gini, kalau memang bukan dari Tuhan, kita mau setengah mati, ikat pun itu pacar, bakal lepas gitu. Kita mau kurung kayak gimana pun, bakal lepas, teman-teman. Kalau bukan dari Tuhan, ya. Justru kalau dari Tuhan, kita diam-diam aja, ya memang bukan diam berarti bodoh amat ya, maksudnya kita lagi nggak niat mau nyari itu juga, tetapi pasti ketemu gitu. Pasti ketemu, maksudnya kayak ya memang kita ada pendekatan dan lain sebagainya kayak gitu ya, tapi ada lah, maksudnya kayak memang udah jalannya gitu. Dan ini yang terjadi, ada orang yang mereka nggak pernah, dia belum pernah pacaran, tapi baru sekali ketemu cocok, nikah mereka beres. Tapi ada yang udah beberapa kali pacaran ternyata nggak cocok, ya udah ternyata justru pacar terakhirnya itu yang cocok sama dia, dan memang sevisi gitu. Jadi ya ini dia, dan memang kadang-kadang dalam dating itu penting banget untuk menguji semuanya. Ya, karena dibilang kan kasih itu sabar. Ya, saya pribadi sendiri harus bilang bahwa memang benar ya, dalam dating itu diuji kesabaran kita. Dalam dating itu kita diuji untuk murah hati, ya kayak gitu, untuk murah hati. Karena memang apalagi sebagai seorang pria harus bertanggung jawab dalam banyak hal, kayak gitu. Meskipun memang ya ini makanya kenapa harus pria yang dewasa. Karena kalau pria yang belum dewasa, belum tentu dia akan sampai di titik ini. Ini berani dijamin. Kemudian dalam dating itu ada bagian yang perlu diperhatikan lagi, ia tidak cemburu. Makanya kenapa muncul kata apa? Posesif. Kayak gitu. Makanya kenapa ada kata posesif. Saya melihat beberapa teman yang pacarannya agak posesif. Kasihan sebenarnya. Kasihan. Dan itu akan berimbas loh teman-teman. Yang satu posesif sama yang satu mungkin awalnya nggak posesif, dia bisa posesif balik sama pasangannya. Dan yang menarik gini nih, saya pernah sekali itu jalan sama seseorang, kebetulan beliau ini sudah menikah, kemudian istrinya meninggal. Oke, sudah menikah, istrinya meninggal. Dan dia menjalin hubungan yang baru lagi dengan wanita lain. Kayak gitu. Dan apa ya, waktu cerita tuh dia itu waktu kita di mobil lagi perjalanan, dia waktu itu masih masa pacaran. Dia cerita, saya pokoknya kalau ada temen cowoknya datang tuh, saya nggak mau tuh dia diganggu gitu. Kalau ada yang ajak jalan, pokoknya nggak boleh. Teman cowok mana lagi tuh gitu lah. Ya, kita laki-laki mesti tunjukin bahwa kita itu punya kekuatan gitu. Kita tegas dan lain sebagainya. Masa kita mau main-main, maksudnya jangan sampai nanti tiba-tiba dia pergi sama tuh cowok dan mungkin mereka malah pacaran dan lain sebagainya. Hanya proses. Mungkin si ceweknya nurut. Ya. Setelah masuk ke pernikahan, kebalikannya. Suaminya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, suaminya mau keluar kemana niatnya mungkin apa, tapi jadinya apa, suaminya mungkin ada kerjaan, kebetulan suaminya pekerjaannya kalian beberapa adalah wanita, dan akhirnya istrinya jadi serang balik, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh pergi sama dia. Nah, gimana? Ayo, kayak apa ya, cerita apa yang lagi viral katanya, apa layan putus ya, kayak gitu ya. Itu maksudnya, itu dia semua, bahwa memang di dating itu di mana masa pendewasaan sebenarnya. Dilakukan dewasa secara pribadi akan membuat kita mampu menjalani dating dan sama-sama menjalani hubungan yang dewasa. Kayak gitu ya. Dewasa sini bukan dewasa 18 plus ya teman-teman, ya bukan. Tapi dewasa dalam artian yang benar, seperti itu. Kemudian dikatakan apa? Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dia tidak mencari keuntungan sendiri. Kalau ada pasangan yang hanya mencari keuntungan sendiri, kalau ada pasangan yang hanya mau dikasihi, yang hanya punya mental korban, saya mau bilang itu bukanlah pasangan yang tepat. Itu bukanlah hubungan dating yang baik, kayak gitu ya. Seakan-akan semua, iya nih, kamu nggak memperhatikan saya, dan lain sebagainya. Itu masalah. Dia bukan pemarah, gitu ya. Ini jujur agak berat di bagian sini, apalagi kalau orang-orang yang memang mereka tipikalnya memang kolerik, kayak gitu ya. Tipikal mereka memang agak cukup keras, memang akan diuji di bagian ini. Tapi tidak apa-apa. Harus dijalani, ya harus dijalani. Kemudian dikatakan apa? Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini penting juga nih.
apalagi makanya biasa kan kalau apa ya, dulu dibilang bahwa perempuan yang suka nyimpan kesalahan orang lain, habis ribut nanti kamu sih kemarin kamu kayak gini kan, wah diungkit semua. Ternyata bukan cuma perempuan doang, laki-laki juga sama sih sebenarnya. Jadi semuanya semua didewasakan dalam hubungan, di dating maupun nanti masuk ke pernikahan. Saya pun begitu juga teman-teman, saya pun didewasakan di bagian ini juga. Wah, kamu kemarin udah janjian jam segini, nggak datangnya jam berapa nih gitu kan. Akhirnya saya dibalas lagi sama pasangan saya, kamu kemarin janjian jam segini, tapi ini kan kita ribut, tapi setelah ribut kita ngobrol berdua, iya ya, harusnya kita makin dewasa. Justru ributnya kami itu bukan bikin kami jadi putus, enggak, bikin kami jadi saling mengerti dan saling memahami. Harusnya dating yang sehat itu kayak gitu, dating yang benar tuh kayak gitu, supaya kita jadi ready untuk ke sana gitu loh. Nah, selanjutnya dibilang apa? Ke sini dapat dia tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, ini umum lah ya. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ini umum. Kemudian ia menutupi segala sesuatu, wah ini penting banget. Kemudian percaya segala sesuatu, oh iya, kita harus tetap percaya bahwa pasangan kita adalah the best. Itu menghindari kita dari kata mencari yang lain, kayak gitu ya. Oke. Dan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ini konteksnya luas banget ya teman-teman. Kenapa? Why? Karena kasih itu konteksnya bukan hanya tentang pasangan, bukan hanya tentang saudara, bukan hanya tentang orang tua dan anak, tapi luas banget. Oke. Mengharapkan segala sesuatu. Saya secara pribadi ketika ketemu dengan, saya dulu pernah menjalin pasangan dengan sesama anak hamba Tuhan juga, sesama hamba Tuhan. Tapi ada sedikit kekecewaan ketika menjalaninya. Why? Karena ternyata pasangan saya yang waktu itu, mantan saya waktu itu, justru dia malah melakukan hal yang tidak seharusnya di belakang saya. Ternyata dia ketemu cowok lain dan akhirnya mereka jadian di sana. Tanpa saat pengetahuan, orang bilang ke gue, dan si itu waktu di sana jalan sama ini. Iya, wow. Ya udah, berarti emang kita nggak cocok. Udah, berarti itu sudah selesaikan. Saya ketemu yang sekarang, saya harus bilang bahwa dia memang anak hamba Tuhan, puji Tuhan ya. Dia dididik di dalam Tuhan, bersyukur. Tapi kami punya latar belakang yang berbeda, latar belakang pergaulan yang berbeda juga, kayak gitu. Dan untuk melihat proses bagaimana Tuhan mengubah pola pikirnya saya dan dia juga ya, teman-teman ya. Jadi bukan hanya seakan-akan saya yang benar lalu dia yang salah. Enggak gitu, sama-sama kami diubahkan. Bagaimana Tuhan mengubah itu butuh waktu, bukan waktu yang sementara. Bahkan gue percaya nih, bahkan sampai nanti ketika kami menjalani pernikahan akan terus diubahkan oleh Tuhan. Pasti kok Budi dan Kak Jessica ngalamin hal itu, benar nggak sih? Diubahkan terus-menerus kan ya. Kita jadi kayak ngelihat contoh real di depan kita, yang pasangan muda kayak gitu. Kita ngelihat bagaimana hubungan mereka. Nah, singkat cerita bahwa ya memang harus seperti itu. Kita harus sabar. Sabar itu butuh waktu. Berharap itu butuh waktu, butuh tenaga. Dan kita mau bilang dating itu tanpa kita berharap sama Tuhan pun nggak akan bisa. Nggak akan bisa teman-teman. Kalau dating kita nggak berharap sama Tuhan, mustahil. Jadi memang balik lagi bahwa bagaimana kita berserah sama Tuhan. Seperti itu. Oke, kita masuk selanjutnya. Next, boleh? Lalu bagaimana? Bagaimana dengan dating? Nah, bisa selanjutnya lagi, slide selanjutnya. Maka lihatlah pasanganmu itu apa ya? Pacarmu. Oke, karena kan kita bicara tentang dating ya, berarti pacar. Pacarmu itu sebagai, saya agak tipu di situ. Sebagai saudara dalam Tuhan. Oke? Sebagai saudara dalam Tuhan. Karena kita belum diberkati dalam pernikahan yang kudus. Jadi masih sifatnya saudara. Meskipun case-nya berbeda dengan teman-teman yang lain. Oke. Dia adalah pribadi. Kalau bilang pribadi artinya dia individu. Ya, yang belajar psikologi pasti tahu ya, individu itu pasti berbeda. Kayak gitu ya. Saya sama Ko Freddy, meskipun mungkin kami punya kesukaan makanan yang sama, tapi kami adalah berbeda. Cara kami menyikapi sesuatu berbeda. Ko Freddy sama Ko Budi, kakak beradik nih. Tesnya aja mirip ya, bener ya. Cuma kalau Ko Freddy lebih tumbuh ya, mungkin karena udah ada yang ingatin makan dan lain sebagainya, makanya lebih berisi ya, kayak gitu. Makanya Ko Freddy, buru Ko Freddy. bercanda. Oke, maksudnya kayak ini adalah contoh-contoh bahwa kita itu adalah pribadi yang berbeda-beda, individu yang berbeda-beda. Kalau bilang bicara tentang pribadi yang berbeda-beda, artinya mereka juga adalah orang yang punya kekurangan.
Sama seperti kita punya kekurangan, mereka punya kekurangan. Mereka tentu punya kelebihan. Nggak usah dibahas soal kelebihan lah. Kalau kelebihan itu kadang-kadang kita nggak suka puji. Kita lebih gampang untuk mengkoreksi kekurangan orang daripada memuji kelebihan orang. Kita lebih gampang untuk mengkoreksi pasangan kita daripada untuk memuji pasangan kita. Nah, itu yang kita mesti rubah. Dan jujur, saya pun diajar untuk itu. Saya pun beberapa tahun kemudian sampai masuk ke tahun ini dan kami mempersiapkan, ya puji Tuhan ya. Maksudnya makanya kenapa saya bilang bahwa dating yang benar itu adalah dating yang mempersiapkan diri menuju pernikahan. Itu yang saya lihat dan itu yang saya alami, dan yang sudah menikah pasti tahu gitu. Dan bersyukur puji Tuhan tahun ini tuh aku sama pasangan kami lagi mempersiapkan untuk masuk ke jenjang itu. Kita mencoba untuk mempersiapkan secara sendiri, mandiri dan lain sebagainya. Memang ya dalam persiapan kita agak suka gontok-gontokan, ribut, ya biasa lah ya. Yang udah nikah pasti tahu lah, mendekati pernikahan, agak lumayan ya, tensinya kadang-kadang suka naik gitu ya. Kemarin baju yang ini, kenapa jadi sekarang jadi baju yang ini? Ayo loh, gitu kenapa? Kemarin ada banyak hal yang bisa jadi sumber ini. Tapi ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga. Tapi karena dari yang kemarin-kemarin kita sudah belajar untuk kata saling tadi itu, jadi kayak ya udah, kita ribut sementara doang. Hubungan ini sifatnya lama. Masa jangan cuma karena ribut yang sementara membuat hubungan yang lama ini jadi rusak. Hubungan yang baik ini jadi rusak. Nggak boleh kayak gitu. Oke, dan selanjutnya dibilang apa? Bahwa dia adalah, dia punya kekurangan, betul. Dia butuh dikasihi. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, meskipun kata orang laki-laki itu kebanyakan pakai logika, laki-laki pun butuh dikasihi, teman-teman. Kayak gitu ya. Laki-laki pun butuh dikasihi. Oke. Nah selanjutnya bilang apa? Dia, maksudnya apa? Butuh didengar juga. Memang kadang-kadang ngeselin, tapi ya itulah. Memang manusia seperti itu. Dan kita harus menerima hal itu. Lalu selanjutnya bagaimana? Oke? Dan selanjutnya bagaimana? Kemudian saya mungkin bagian terakhir ya. By the way, sorry kalau mungkin cara bicara saya kayaknya agak cepat ya. Maafkan, semoga bisa dimengerti, semoga jelas ya. Saya harus ini bagian ini karena memang memang seperti ini. Kadang-kadang suka dipelan-pelanin tapi jadinya kaku justru ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas sisi tabu dalam pacaran. Kemarin yang chat ke saya, namanya siapa? Eriko. Dia bahas, Kak, nanti kita bahas soal ini kayak, terus dikasih penjelasannya, nanti bahas soal dating etik. Terus apa aja? Dalamnya itu tentang ini, Kak, sisi tabu dalam dating. Oke, sisi tabu dalam dating. Nah ini kadang-kadang katanya tabu ya. Saya nggak ngerti tabunya di mana gitu. Tapi memang mungkin ini tabu buat yang umum. Yang pertama, boleh tidak balikan sama mantan? Ya, boleh-boleh aja sih. Kalau memang dia dari Tuhan ya pasti balik lagi kok. Kayak gitu ya. Tapi kalau bukan dari Tuhan jangan dipaksa lah. Terus cara balikannya jangan dengan cara menyuap. Oke? Ngerti maksud saya ya? Jangan dengan cara menyuap. Ya, paham maksudnya. Balikannya pure balikan karena memang mereka bakal sama-sama balik. Hubungan itu bukan hubungan tentang satu sama yang lain. Satu kepada yang lain, tapi kedua pihak. Kalau sama-sama pengen balik, pasti akan balik. Kayak gitu. Jadi kalau tanya boleh apa enggak, tergantung sikonnya. Kalau memang bisa balik, ya puji Tuhan. Kalau memang enggak, ya udahlah, cari yang lain. Kayak gitu ya. Oke, jangan memaksakan diri kepada sesuatu. Misalnya jangan sampai Tuhan bilang kamu ini bebal sekali. Kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, dibilang apa? Boleh enggak Kak kalau wanita menyatakan perasaan terlebih dahulu? Ini bukan boleh apa enggak sih, tapi ini case-nya ada loh, dan mereka jadian dan nikah loh. Kayak gitu, ada seperti ini, meskipun tidak umum ya, dan biasanya cewek itu agak gengsi, dan memang kodratnya seperti itu, mereka lebih ke kasih kode, benar nggak sih? Waktu ke Jessica sama Ko Budi gitu, benar nggak sih? Jessica, saya nggak tahu deh, semua orang kan pasti cara pendekatannya berbeda-beda, tapi umumnya yang saya dengar mereka rata kayak ngasih kode pancing, bikin ini supaya cowoknya tuh mau nembak gitu loh. Tapi bukan berarti ceweknya nggak mau nembak, justru dengan kode itu berarti dia yang menyatakan sebenarnya kayak gitu. Tapi yang mengungkapkan duluan ialah cowok kayak gitu. Nah itu, kalau saya pun seperti itu kebetulan sama pasangan saya kayak gitu. Tapi bukan dia nembak duluan ya, dia yang kasih kode dulu kayak gitu. Oh dia udah ready dan mau gitu. Selanjutnya supaya cowok peka. Iya supaya cowok peka. Emang karena cowoknya suka kurang peka emang ya. Kayak gitu ya. Memang butuh pendamping hidup untuk mengajarkan kita tentang kepekaan emang. Aduh,
Lanjut. Selanjutnya ya teman-teman, lalu bilang apa gini, dan tidak wanita. Oke, dalam berpacaran harus pria yang membayar segala sesuatu atau wanita juga boleh gitu. Kata atau wanita juga boleh ini buat saya kurang tepat. Karena kalau namanya saling mengasihi, ya bukan cowok semua yang bayarin. Biasanya itu cewek dengan sadarnya dia akan membayarkan loh. Dia justru kadang cewek yang dewasa yang sadar bahwa dia mengasihi cowoknya, dia oh iya, dia udah bayarin kemarin, hari ini saya bayarin. Kebetulan saya dengan pasangan seperti itu juga. Kadang-kadang saya ketika ketemu dengan pasangan saya itu di mana saya baru memulai dari nol lagi. Saya istilahnya baru masuk lagi ke sekolah teologi, habis praktek berapa tahun itu praktek di gereja, kemudian masuk sekolah teologi, dan istilahnya kasarnya kayak baru mulai dari nol lagi. Saya cerita sama dia, saya mulai dari nol lagi gitu. Jadi ya udah, puji Tuhannya dia menerima dan dia malah apa ya, justru awal itu malah kebanyakan ini memang buat orang lain lu bikin malu banget sih. Tapi nggak apa-apa. Saya harus bilang bahwa awal-awal justru kadang-kadang sering kalau kita makan dia yang traktir. Saya jujur agak malu kan. Aduh, kenapa dia yang traktir sih? Gitu. Aduh, kenapa dia yang traktir sih? Gitu. Mungkin kalau cowok yang bisa salah paham, wah lumayan nih. Itu kan itu bisa dibilang cowok matre gitu kan kayak gitu ya. Ya, tapi tapi pas punya berkat, saya punya berkat lebih, waktu itu masih dalam tahap belajar, ya saya biasa traktir dia. Sekarang kalau sudah punya penghasilan atau punya uang lebih dari pelayanan dan sebagainya, ya saya yang traktir dan lain sebagainya. Kalau makan kita traktir gitu. Dan ya gitulah. Jadi intinya kalau dalam hubungan ya nggak, kecuali memang sudah kesepakatan bersama, cowoknya yang bayarin semuanya kayak gitu. Nah itu beda cerita lagi ya. Kalau sudah kesepakatan bersama. Saya nggak akan bilang, karena ada yang mungkin seperti itu, cowoknya memang kaya sekali dan dia sangat murah hati sekali dan dia pengen bayarin semua, ya tidak masalah juga. Puji Tuhan ceweknya seneng banget ikut cowok kayak gitu ya, kayak gitu, bersyukur seperti itu ya. Nah pasti itu ceweknya pasti akan memberkati, akan melayani di bagian yang lain, percaya. Misalkan contohnya nih, ceweknya mungkin siapin apa, biasa gitu, atau masakin apa. Kalau dia tahu oh cowoknya kayaknya kalau soal uang pasti maunya dia semua, maka dia akan pakai cara yang lain, mungkin dengan masakin apa, dengan kasih apa, dengan yang lain. Biasanya gitu. Jadi tidak semata-mata hanya tentang uang, oke? Karena hubungan itu bukan hanya semata-mata tentang uang. Karena kalau pacaran semata-mata tentang uang, wah itu bahaya, itu bahaya. Nah, oke, selanjutnya dibilang apa nih? Boleh nggak apa nih? Boleh atau tidak pacaran dengan mantan pacar teman, pacaran dengan mantan pacar teman. Pacaran ya kalau udah mantan ya nggak apa-apa juga sih, ya, kecuali dia itu masih pacaran sama temen lu deketin, nah itu yang salah kayak gitu. Itu yang jangan. Kalau udah mantan ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Kalau udah mantan ya yang penting nikung. Iya, kalau nikung nggak boleh gitu ya, janganlah. Jangan sambil kita pakai modus operandi kan, kamu lagi sedih ya, oh memang kamu diapain sama cowok kamu, waduh memang dia tuh, ya gue berteman sama dia 10 tahun kayaknya, apa ya, memang kayak gitu dia, emang kurang, emang wow semuanya, iya nih, kamu ngerasa kayak gini nggak? Iya nih, ya sudah lah, nah, coba pelan-pelan, apa nanti apa cerita ke aku aja, gitu, modusnya lancar sekali, gitu kan. Modus seperti itu yang sangat boleh. Tiba-tiba putus, kok jalan sama teman saya sendiri. Nah itu yang salah. Tapi kalau udah jadi mantan, ya sudahlah. Temennya juga yang lihat mantannya pacaran sama temennya, ya terima aja. Gitu, maksudnya ya udah, mau jadi mantan mau ngapain lagi? Atau juga masih pacaran menuntut menikah, kayak gitu kan? Seperti itu. Kalau udah jadi istri atau jadi suami, terus, nah itu yang bahaya, gitu. Itu udah nggak ada ceritanya lagi. Kalau udah masuk dalam pernikahan, sudah tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun. Harusnya. Seperti itu. Itu hukumnya Tuhan. Oke, selanjutnya. Pacaran harus pakai duit sendiri atau boleh pakai duit orang tua? Nah, oke. Pacaran. Makanya kenapa saya bilang harus orang yang dewasa nih, teman-teman. Karena ini nih, pakai duit orang tua buat pacaran. Pakai duit orang tua itu buat bangun usaha kalau ada memang duit orang tua. Atau enggak buat apa? Buat kuliah, buat yang benar, jangan buat pacaran. Nanti kalau sudah punya duit sendiri, baru dia pacaran. Tapi Kak, modal awal pacaran, ya udahlah nggak apa-apa kalau modal awal pacaran.
Modal awal pacaran gimana itu ya, modal awal pacaran? Saya juga bingung ya, modal awal pacaran. Oke, tapi kalau memang ini lebih baik sih buat saya ya, meskipun kalau kita lihat fakta anak-anak SMA sudah ada yang pacaran dan lain sebagainya. Ya mungkin awal-awal pakai uang sendiri, pakai uang orang tua, oke. Tapi kalau bisa lebih baik memang pakai uang sendiri. Karena kenapa? Mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Kalau di seperti itu gambaran simpelnya. Jurnal pinjaman, oh, uang kredit dong, kartu kredit dong kayak gitu ya. Oke. Nah selanjutnya apa ini? Etiket datang ke rumah pacar. Oh datang ke rumah pacar. Bagaimana kalau datang ke rumah pacar? Yang penting lu sopan kalau datang ke rumah pacar. Kalau nggak sopan ya diusir sama orang tuanya sih kayak gitu. Kalau nggak sopan ya bakal diusir sih. Ya apa ya? Setiap orang punya keunikan sendiri sih. Karena orang tua tiap pasangan juga berbeda-beda juga sih. Susah juga untuk menjelaskannya secara. Kalau saya mungkin saya akan ceritakan kayak gini. Ini kesaksian saya pribadi ya, teman-teman yang belum menikah, yang sudah menikah kan ya udah punya keluarga sendiri. Yang belum menikah, yang lagi pacaran mungkin. Tapi kita punya ini berbeda-beda. Kalau saya sih sama pasangan saya, kalau datang ke rumah dia, mungkin saya sopan datang ke rumahnya, saya kenalin saya siapa dan lain sebagainya. Ya udah, kebetulan orang tuanya adalah orang tua yang pengertian, dia tahu oh ini Daniel pacarnya sih. Ini ya, kebetulan pasangan saya namanya Nia. Oh pacarnya Nia ya, gitu ya. Oke, ya gitu lah. Dia nanya-nanya, ya positif aja gitu. Dan kalau si pasangan saya ini, dia tuh berani bawa cowok ke rumah kalau benar-benar udah yakin. Kalau cuma sekedar main-main, terus bawa ke rumah, aduh, banyak banget yang ke rumahnya cowoknya, kayak kemarin beda deh, oh hari ini beda ya gitu. Nah dia ini adalah, buat saya itu spesial buat saya. Berarti memang saya the first cowok pertama dan terakhir yang dibawa ke rumahnya, dikenalkan sebagai pasangannya. Kayak gitu, jadi oh punya. Tapi ingat, setiap orang berbeda-beda. Intinya kalau datang ke rumah pacar, yang sopan aja. Yang sopan. Kadang-kadang itu kita berharap kita udah kepikiran mau bawa apa. Oh mungkin papanya suka martabak telur atau martabak asin gitu kan. Sama aja ya, gitu ya. Atau martabak manis gitu kan. Papanya suka sate padang apa sate kambing gitu kan. Kayak gitu. Kita terlalu pusing dengan itu semuanya, kita lupa bahwa ya yang penting kita datang tulus niat. Karena kalau memang niat kita baik dengan pasangan kita, keluarga pasti akan terima kok. Keluarga pasti akan terima. Itu natural aja teman-teman, natural aja. Kayak gitu. Oke, mungkin itu terakhir dari saya ya. Jangan lupa bilang shalom. Oh iya. Jangan lupa bilang shalom. Jangan assalamualaikum ya. Kecuali kalau udah deket, udah friend sama orang tuanya, bercanda silakan. Kayak gitu ya. Atau ya, dan ya mesti yang seiman ya teman-teman ya, kalau konteksnya kayak gitu ya. Jangan yang tidak seiman, jangan main-main api. Bilang, oh saya penginjilan Pak. Penginjilan. Oke, bahasa penginjilan ya. Jangan main api, cari yang seiman. Oke, cari yang seiman. Tidak mungkin di gereja tidak ada, tidak mungkin di kalangan Kristen tidak ada, tidak mungkin di IG, kalau yang suka main IG, tidak mungkin di Instagram itu di bawahnya kalian nggak kelihatan situ. Kalau yang di bawahnya, di bawah nama, di bawahnya ada ayat, itu Kristen itu. Nggak tahu dia udah punya pacar apa belum, gitu kan. Kalau udah punya pacar, jangan disikat. Ya, kalau memang belum, ya kalau memang kalian kenal dan kalian mencoba pendekatan, ya tidak apa-apa juga sih buat saya. Berteman aja dulu, ya kan, berteman aja. Oke, mungkin dari saya bahas tentang dating etik kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Pada dasarnya bahwa seperti ini, segala sesuatu kalau dimulai dan didasari dengan kasih akan menjadi baik. Oke, akan menjadi baik. Dan kemudian buat saya mungkin kesimpulannya adalah dating itu harusnya jadi persiapan kita buat menikah. Jadi dating itu balik lagi harus dilakukan oleh dua insan, laki-laki dan perempuan yang dewasa. Karena kalau pribadi dan pribadi dewasa itu akan menjadikan hubungan yang dewasa. Dan akan siap masuk dalam pernikahan. Makanya kalau hari ini ada yang bilang, saya belum siap untuk pacaran, mungkin dia merasa bahwa dia belum dewasa. Tapi nggak apa-apa, itu adalah kesadaran diri. Tapi jangan stay nyaman di situ terus. Harusnya dia dewasakan diri. Jujur saya pun belajar. Meskipun nanti ketika kita masuk dalam pernikahan, kita akan terus belajar sebenarnya. Benar nggak ya, Kak Ci Jessica dan Ko Budi? Kayak gitu kan? Pasti seperti itu ya. Ini pasangan muda dan pasti mereka ngalamin lah. Mungkin mereka nggak akan cerita sama kita.
nggak akan cerita sama kita apa yang maksudnya mereka alami dalam rumah tangga. Cukup mereka yang tahu. Kita nggak usah kepoin gitu ya. Cukup mereka yang tahu. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Bahwa memang tidak mudah. Apa ini? Ada yang udah dewasa Kak, tapi laki-laki sama laki-laki. Itu jangan. Tadi kan udah bilang kan, dating itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Dan semuanya didasari dengan kasih yang dari Tuhan. Kasih dari Tuhan tidak pernah mengajarkan laki-laki dengan laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki sama laki-laki, apa ya? Mungkin bagian kita ialah terima dulu mereka, lalu ajarin yang benar sama mereka. Jangan ditolak. Nah ya, terima mereka, lalu ajarin yang benar. Kalau mereka memang nggak mau diajarin, doakan dan serahkan sama Tuhan. Maka kita pakai prinsip yang apa Paulus bilang dalam kitab 1 Korintus kalau nggak salah ya. Prinsip 2 Korintus. Doakan selain sama iblis. Biarkan iblis bekerja dalam dirinya supaya apa? Ya mungkin dia binasa tapi jiwanya selamat. Artinya kadang-kadang orang harus ngalamin sendiri dampak dari perilakunya, dari pilihannya. Supaya dia jerah. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada laki-laki sama laki-laki sudah dewasa, tapi laki-laki sama laki-laki, sebenarnya dia belum dewasa. Dewasa umur sih mungkin ya. Tapi kalau dewasa akan pengetahuan firman, I don't know. Gue belum tahu. Kayak gitu. Oke, kalau dari saya mungkin cukup sekian untuk hari ini pembahasannya. Saya minta maaf kalau ada yang kurang-kurang atau mungkin ternyata harusnya nggak bahas kayak gini, harusnya bahas yang lebih dalam. Aduh, saya minta maaf kalau masih ada kurang-kurangnya. Semoga bisa jadi memberkati buat kita, dikuatkan, sama-sama dikuatkan, bersama-sama belajar. Ya, kalau bahas soal dating ya, yang bagi yang belum pacaran atau sementara pacaran, ya semua kita sama-sama dikuatkan. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua buat yang mendengarkan, dan saya juga yang menyampaikan. Karena kebetulan saya juga lagi menjalani hubungan dating. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana selanjutnya? Saya serahkan kepada yang melakukan acara atau bagaimana? Terima kasih Ko Daniel. Teman-teman silakan ucapkan terima kasih buat Ko Daniel. Thank you, Ko Daniel. Terima kasih Kak. Thank you Kak. Kita pakai kesempatan, mungkin masih ada waktu ya. Kita tanya jawab aja. Masih banyak Kak. Iya, gimana kan? Mau tanya sesuatu kan? Kasih aja Kak, kasih. Masih banyak waktu Kak. Boleh. Ya udah, Kenny. Dimulai dari Kenny. Silakan Kenny. Ayo Kenny, tanya. Tadi sih Eko ada pikiran ya. Tapi nggak tahu apa masih ingat apa enggak. Tadi tuh yang aku bilang soal nikung itu. Kan kalau pas kita nikung itu kan apa nanti kedepannya itu apa ada kayak karma atau gimana itu kan kita nggak tahu. Tapi gimana Kak maksudnya Kak? Itu sih. Kenny bahaya nih Kenny nih. Kenny kayak ada rencana mau nikung orang nih kayaknya. Waduh, jangan terlalu jujur ini. Banyak orang ini. Kalau mau nikung di Mandalika Ken. Nikung, MotoGP, bentar lagi tuh ya. Kemarin kan mereka tes track ya. Oke, gimana ya karma? Pada saya gini, apa yang kita tabur akan kita tuai. Kayak gitu ya. Kita pakai sistem kayak gitu. Kita pakai pemahaman seperti itu. Yang baik akan menghasilkan yang baik. Tindakan yang salah, apakah kan Tuhan mengampuni? Ya, betul Tuhan mengampuni. Dia penuh kasih, tapi dia juga adil dalam segala sesuatu. Sama kayak begini. Saya mungkin agak sedikit contohnya, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, harusnya bisa mengerti ya. Kayak orang yang bikin dosanya, maaf kata nih, membunuh orang, dengan yang bikin dosanya yang apa ya, ngatain orang, sama-sama dosa kan, benar nggak? Ya kan? Sama-sama dosa. Yang berbeda apa? Konsekuensinya. Itu yang berbeda sebenarnya. Karena kenapa? Kalau ngatain orang mungkin konsekuensinya cuma kayak ya dia diini sama orang sekitar situ atau dibenci sama yang dikatain. Tapi kalau yang membunuh, dia punya ada hukuman penjara dan lain sebagainya, ada tekanan batin, ada pasti terserang psikisnya. Nggak mungkin nggak terserang. Berarti dia udah betapa bebal. Nah kalau balik lagi, kalau ini ada karmanya nggak Kak? Saya balik lagi, ya mungkin kalau pakai bahasanya kamu soal karma, ya ada. Tapi kalau saya kan pakai bahasanya apa yang tabur itu yang tuai. Kalau kamu tabur sesuatu yang nggak baik, bisa saja kamu akan menuai itu. Yang penting, tapi kadang-kadang gini loh, ini yang terjadi, ini fakta yang terjadi di lapangan. Ada orang yang tanpa sadar kalau dia lagi nikung sebenarnya. Nah, tapi berarti itu pas mungkin gini, contohnya cowok nih, misalkan nih siapa tadi Kenny ya, Kenny.
Kenny mungkin punya lagi deketin cewek. Mungkin di luar circle-nya Kenny di gereja, mungkin dari teman yang lain, kenal dari mana. Biasanya ada cewek yang juga memang dia nggak mau kasih tahu kalau itu punya pasangan, gitu loh. Jadi yang kayak gini nih konteksnya, ya salahnya siapa kalau kayak gitu? Ayo, salahnya siapa? Ceweknya ini Kak sulit. Salah ceweknya. Gitu, berarti mungkin memang ceweknya udah pengen putus sama yang sana, cuma belum dapat yang baru kali. Mungkin saja seperti itu. Atau ternyata, wah yang ini ternyata lebih baik, lebih perhatian, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita tahu dia udah punya pasangan, dan kita tahu bahwa dia menjalin hubungan, tapi kita nikung, kita kan sadar ya itu sesuatu yang tidak baik, tapi kita tetap lakukan. Ya, saya rasa saya tidak perlu menjawab, teman-teman sudah bisa memikirkan bahwa pasti akan ada akibat dari sebab. Kayak gitu. Atau kebalik ya, sebab dari akibat. Gimana tuh? Kayak gitu. Kalau lebih seperti itu. Kayak gitu kayak. Tapi nggak lagi ada niatan buat nikung siapa-siapa kan? Kayak gitu, nggak ada kan? Kenny masih nyusun rencana, Kak. Kenny. Oh, masih nyusun rencana. Iya. Enggak, udah nggak mau lagi, tapi udah pernah, Kak. Oh, udah pernah. Gimana rasanya menikung? Udah, ya gitulah akhirnya ya kena karma balik gitu. Karena balik. Ya tapi memang iya, makanya balik lagi bahwa ya itu karena kita tahu itu hal yang nggak baik tapi kita lakukan ya. Ditikung balik ya, benar nggak sih? Ditikung balik kan? Ya udah. Tapi akhirnya kayak kesel tapi ya udahlah ya, saya pernah lakukan hal ini juga. Makanya saya kalau saya pun pernah ditikung oleh teman juga. Pernah, jadi saya cuma kayak ya sudah, biarkan gitu. Lu mau jangan bantu cewek silakan. Malah justru mereka yang ketakutan sama saya biasa aja. Saya yakin itu bukan dari Tuhan, ya kan? Ngapain saya setengah mati sampai sakit sampai buang-buang waktu menurut saya. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Apa lagi nih? Ayo lanjut, silakan Juan, William, ayo bertanya. Juan, William. Ayo Will, yang lagi patah hati. Aduh, patah hati kenapa nih? Duluan Ju. Kalau gue mah 86 aman cuy. Asik. Mantap. Keren. Ayo silakan. Mungkin dari Maria ada mau pertanyaan? Ya Maria mau tanya nggak Maria? Yuk. Apakah Kenny adalah calonmu gitu? Coba ditanya. Wah, Ini sangat nggak pas. Salah ya, terlalu nembak ya, maaf ya. Wah, saya orang baru nih di sini. Jadi saya nggak tahu nih ada isu-isu apa di dalam. Nggak ada. Oke. Aku mungkin ada nanya sih Kak, 2 pertanyaan Kak. Nah, ini nih yang ditunggu nih. Sebenarnya pasangan yang saling melengkapi itu dicari atau dibangun Kak? Terus yang kedua itu sebenarnya peran sebuah uang di dalam hubungan itu sebenarnya menjadi peran inti atau peran yang apa sih Kak? Sebenarnya itu sih. Oke. Nah, mantap nih. Yang pertama tadi apa ya? Pasangan yang saling melengkapi itu pertama dicari apa dibangun? Dicari atau dibangun Kak? Dicari apa dibangun ya? Ketika sudah menemukan pasangan, baru nanti akan dibangun untuk saling melengkapi. Jadi tentunya pertama itu dari kata mencari, meskipun kalau kita mau pakai kalian semua Calvin sini kan? Semua Calvin di sini kan? Oke. Berarti kita percaya bahwa semua predestinasinya itu atas pemilihan Tuhan dan Tuhan menentukan semuanya. Jadi kayak William sama pasangan sudah ditentukan oleh Tuhan nih. Kamu sama siapa? Meskipun sekarang kamu masih bingung sama siapa ya? Gitu ya. Sama gue juga dulu gitu. Aku tuh dari Sulawesi, saya orang Sulawesi, orang Manado, dan nggak tahu bakal ketemu dengan pasangan saya justru di sini, gitu loh. Sementara waktu itu dulu dengan mantan saya yang pertama udah menjaga setengah mati, tapi ribut mulu dan lain sebagainya, hanya minta putus dan ya sudahlah kayak gitu. Tapi ternyata nggak tahu justru dapat pasangannya di sini, ketemu orang yang saya belum pernah kenal. Kami ketemunya seakan-akan kayak, rohani banget ya. Ketemunya di gereja, gitu kan. Tapi pas ketemu itu saya bukan kayak lihat dia, gila cakep banget nih cewek, jatuh cinta. Enggak gitu.
Kami ketemu, ya udah, awalnya ketemu, ngobrol, biasa berteman dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ya udah, kita rasa ada kecocokan, kita pendekatan, dan akhirnya jadian. Tapi setelah jadian, apakah selesai? Nggak selesai. Baru mulai kita proses pembangunan itu. Ya, jadi kalau mau bilang, kalau pakai bahasanya William tadi, aku pakai bahasanya William dulu ya tadi ya, cari atau dibangun. Pertama kamu cari, lalu dibangun. Kalau pakai bahasa kamu ya, kalau kita pakai bahasa doktrin Alkitab kita tentu berbeda, kayak gitu. Nah, seperti itu. Dicari dulu baru dibangun. Jadi jangan jatuh dulu baru dibangun. Lu sakit dulu baru dibangun, itu namanya. Salah itu. Oke, jangan jatuh cinta dulu ya. Nah, oke, selanjutnya. Tadi soal uang. Peran uang gimana? Peranan uang nggak dalam Peranan uang itu relationship atau dating? kita nggak bisa bilang peranan uang itu nggak penting ya teman-teman, karena segala sesuatu butuh uang. Oke? Bagaimana ceritanya kamu bakal jalan sama cewek kalau kamu nggak punya uang? Kan lucu kayak gitu. Apalagi kalau udah mau masuk ke dalam tindakan yang serius, dalam langkah yang serius, masuk ke dalam rumah tangga, masuk ke dalam pernikahan. Ini saya pun sekarang lagi di fase dimana lagi nabung-nabungnya kayak gitu, karena mau masuk di situ, lagi untuk bayar vendor ini, bayar tempat, dan sebagainya. Lagi dalam proses itu teman-teman. Artinya apa? Uang itu perlu, tapi jangan mendasarkan hubungan kita atas uang. Oke? Kalau kamu jatuh cinta sama, sebenarnya bukan cuma cewek ke cowok ya, dua arah sebenarnya. Jatuh cinta sama seseorang karena dia punya uang, salah. Kamu jatuh cinta sama orang juga karena kamu lagi punya uang, itu salah. Atau kamu lagi punya harta, itu salah. Wah, gue pengen deketin dia, gue yakin dia bakal terima gue. Why? Karena gue punya uang. Itu salah. Karena sesungguhnya yang di dalam dulu yang dibangun. Yang di luar itu adalah pelengkap supaya hubungan kamu berjalan dengan maksimal. Oke? Dan kalau laki-laki yang dewasa, tidak mungkin dia tidak akan berusaha dan tidak bertanggung jawab. Dia tahu bahwa uang itu penting untuk menjalani hubungan. Masa dia nggak mau cari uang? Lalu pakai alasan, kan kita ini bangun hubungan dalam Tuhan. Uang itu bukan yang utama. Bertobat Anda. Jangan pakai pembenaran yang salah. Kayak gitu ya. Jangan seperti itu. Kalau laki-laki kerja, jangan malas. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau lebih seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Ya. Kayak gitu. Thank you, Kak. By the way, ini sekarang dekat sama siapa? Lagi ada dekat sama cewek atau masih lagi kosong? Lagi suka single aja sih, Kak, sekarang. Lagi suka single. Itu yang tadi. Maksudnya lagi suka cewek single, maksudnya. Yang tadi Juan bilang, Kak, udah dewasa tapi sukanya laki sama laki. Nah, itu tuh dia tuh. Ini. Wah. Bercanda. Isu. Ju, ini masuk YouTube lu, Ju. Pelan-pelan, Ju, nanti, Ju. Aduh. Aku lupa. Enggak. Oke, enggak apa-apa ya. William sekarang apa? Kuliah, kerja, atau gimana? Lagi lanjutin kuliah lagi sih, Kak, sama nyari kerja. Mantap. Ya udah. Gini, step by step semuanya, ya. Step by step. Pasti di dalam proses jalan kamu tuh, semakin kamu dewasa, semakin kamu melengkapi diri kamu, nanti saatnya Tuhan pasti akan kasih kamu yang terbaik sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan buat kamu. Semua pun sama. Tuhan tahu kok. Jangan berpikir bahwa Tuhan nggak adil, jangan berpikir bahwa Tuhan buta, jangan berpikir bahwa kok Tuhan biarin gue jomblo terus? Enggak. Jomblo itu jomblo itu bukanlah perhentian terakhir dari hidup kita. Ya, nggak ada istilah kayak gitu. Ya, pasti Tuhan siapin. Ada kok yang umur 40 dia menikah sama umur 25 tahun kok. Saya cemburu loh itu. Kok dia 40 tahun nikah sama umur 25 tahun? Jadi loh. Saya bilang, kamu kenapa lebih suka dia daripada yang sana yang masih muda gitu. Jadi loh teman-teman. Dan pas mereka menikah, saya yang jadi MC Dama WL-nya. Yang berkati dia, pendetanya seumuran sama si bapak itu. Kayak gitu. Dan itu, ya, makanya aku bilang bahwa semua udah Tuhan atur. Jadi nggak perlu takut. Ya. Maju. Kak Freddy boleh minta izin nanya juga gak? Kak Daniel boleh minta izin nanya? Boleh. Bentar ya, aku ini dulu, remove dulu bentar. Oke, silakan. Thank you ya.
Saya sih sudah menikah, cuman saya masih ada penasaran mengenai Siap. Buka satu poin kamera boleh ini. nggak, Frank? Di mana- Sorry. Oh Apa iya, susah? oke. Nggak, biar Nggak enak. apa-apa, saya lagi taman. Saya masih ada penasaran satu hal. Saya punya konsepnya begini, cari kerja dulu, baru cari pasangan. Karena tadi kan ada topik sebelumnya bahwa dalam hal bangun hubungan memang perlu uang ya. Betul. Saya pikir gitu. Jadi kita sebagai laki-laki, karena di sini mayoritas laki-laki, ketika kita sudah punya kerjaan yang baik, baru kita mulai cari pasangan. Karena biasanya wanita akan lihat paling enggak laki-laki bertanggung jawab dengan cara punya pekerjaan. Atau boleh cari pasangan dulu, baru sambil pelan-pelan cari kerja. Itu sampai sekarang saya masih penasaran. Oke. Thank you. Oh, oke, siap. Oh, udah menikah ya? Berarti udah menikah berapa lama, Kak? Sorry kalau boleh tahu. Saya 2015 nikah. Berarti udah 6-7 tahun. Dulu saya sih waktu pacaran sih saya lama 8 tahunan gitu. Waduh, itu mah udah sangat siap banget udah. Kalau dulu saya prinsipnya gitu, saya cari kerja dulu. Ketika saya cari kerja, baru si pasangan saya bisa ngelihat tanggung jawab saya terhadap dia dengan cara bentuk saya bekerja yang benar. Gitu. Makanya apakah konsep saya salah atau bagaimana? Coba diluruskan. Thank you. Kalau case-nya kayak Kanatan, saya panggil Kak ya, supaya kita sama-sama masih muda gitu Kak. Asik. Kalau case-nya kayak Kanatan sih saya bilang, kan udah sukses nih, udah berhasil nih, udah sampai masuk ke jenjang pernikahan. Kan terbukti tuh, ya kan? Terbukti, bener nggak ya? Teman-teman sudah bisa lihat semua kan? Terbukti. Jadi kalau terbukti saya bilang, ya konsepnya Kanatan sesuai, sesuai, cocok. Dan memang harusnya memang ya seperti itu. Meskipun kalau kita melihat ke masa kini, bahwa ada juga yang sambil mereka bangun cintanya itu mungkin kayak contohnya kayak di masa kuliah. Tapi biasanya gini Kak, makanya aku bilang lagi bahwa balik, makanya tadi saya katakan di awal bahwa balik ke setiap kita masing-masing. Semua orang punya polanya, Tuhan bekerja dengan cara yang masing-masing. Ada yang justru dengan dia punya pasangan, dia jadi termotivasi. Untuk apa? Oh iya, saya punya pasangan nih. Saya termotivasi untuk bekerja lebih baik, menabung, dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Dia misalnya, biasanya kan apalagi kalau mungkin pasangan udah bilang, kamu sama saya serius nggak? Kalau kamu nggak serius, mendingan putusin. Kalau kamu serius, kamu kerja makanya. Biasanya cowok-cowok, oh iya, saya ini punya pasangan. Ada yang seperti ini kok. Saya panggil Jonathan ya. Ada yang kayak gini kok. Karena saya punya teman seperti ini ada. Dia udah pacaran, udah sekitar 1 tahun lebih lah mereka pacaran. Mereka ketemu itu di youth. Ketemu di youth. Pacaran 1 tahun lebih. Yang satunya masih kuliah, satunya lagi udah, karena dia duluan kuliahnya, dia udah kerja. Case ini malah harusnya cowoknya lebih sadar nih, karena cowoknya udah kerja duluan kayak gitu. Dan singkat cerita, ya si cewek yang negur si cowoknya gitu. Kamu kalau memang serius sama saya, kamu bertanggung jawab dong. Maksudnya sampai ke pernikahan kayak gitu. Cowoknya mikir dong, wah masa saya mau menikahin anak orang tapi saya belum punya apa-apa. Nah maka akhirnya cowoknya jalan terlebih dahulu. Memang kalau pada dasarnya lebih baik seperti apa yang kata Konatan tadi, cowok udah punya pekerjaan, lalu mungkin pendekatan atau pacaran, karena kan ceweknya bakal lihat, oh ini cowoknya udah ready lah untuk masuk ke proses pernikahan. Seperti itu. Tapi balik lagi kepada setiap orang kok. Karena setiap orang pasti punya caranya masing-masing, dan Tuhan bekerja dengan cara masing-masing. Kayak gitu. Apalagi kalau kayak kami ini, kayak saya hamba Tuhan, ya kan, pasti punya case yang berbeda juga lagi seperti itu. Tapi pada dasarnya bahwa ternyata Tuhan mencukupi, Tuhan membuat semuanya bisa dengan caranya Tuhan. Kayak gitu. Dan intinya bahwa kalau memang itu pasangan dari Tuhan, dan kita sama-sama dewasa menjalaninya, ada aja pasti cara Tuhan untuk melengkapi semua. Itu sih kok. Tapi kalau untuk case-nya Koko secara pribadi, aku harus bilang salut. Kenapa? Karena konsep yang Koko pakai udah berhasil. Terbukti Koko menikah, punya rumah tangga yang baik, Koko bertanggung jawab. Justru kita mesti berikan applause sama Koko dan jadikan contoh sebenarnya. Kayak gitu.
Thank you kok buat sharingnya. Thank you. Saya sebenarnya tadi agak penasaran doang soal tadi. Tapi thank you udah dilurusin bahwa setiap orang punya polanya sendiri-sendiri ya. Betul. Iya, makasih. Kuku, maksudnya pola apa? Anaknya nanya dong, pola itu apa gitu. Waduh. Iya, betul. Oke. Ayo, masih ada yang mau tanya nggak? Dibuka nih kesempatannya nih. Maria mau nanya nggak Maria? Yuk, mau denger nih suaranya Maria. Nggak buka video juga nggak apa-apa. Atau di kolom chat juga boleh kalau mau tanya. Silahkan diketik, nanti dibaca. Kak Fred, sorry. Ya, Juan mau nanya? Enggak, di luar dari topik. Aku belum pernah lihat Maria sebelumnya. Maria itu dari mana ya, Kak? Temennya Kenny. Oh, oke. Temennya Halo, Kenny. Mar. Maria tadi udah bilang ke saya sih Kak, tadi nggak ada pertanyaan, jadi boleh dilanjut aja lah. Boleh. Oke, siap kalau gitu. Yang lain ada? Maria balas say hi aku dong. Mentang-mentang sendiri ya Ju ya. Mentang-mentang sendiri lo Ju. Aduh. Ju, aduh. Oke. Halo. Suara aku jelas gak ya? Ya. Yuk guys, ada yang mau nanya? Untuk menamaikan halo teman-teman. Ya, oke, kedengeran Bud, silakan Bud. Jelas ya. Sorry ya, ini kayaknya bandwidth-nya lagi low, saya tutup kamera dulu sebentar ya. Oke. Gini pertanyaannya, terkadang kan yang menjadi hal yang bukan dipertentangkan ya, tetapi secara fakta itu kan biasanya remaja dewasa muda tuh enggan melibatkan orang tua ya, yang terlampau jauh gitu ya. Tetapi di satu sisi kita percaya bahwa orang tua itu ya wakilnya Allah gitu ya. Ini bicara soal, misalnya satu bicara soal restu gitu ya, kedua bicara soal penerimaan gitu ya. Terkadang kan orang tua juga punya sense ya, dimana kayaknya aduh ini kurang walaupun itu secara manusiawi bisa aja sangat subjektif dan bukan objektif gitu. Tapi bagaimana pada akhirnya kita bisa menempatkan posisi yang tepat gitu ya sebagai anak juga, untuk kita tetap punya kita punya ketaatan juga, kita respect lah sama orang tua kita dan melibatkan orang tua kita juga gitu. Karena kalau pengalaman kami ya, saya dan Jessica juga ya, kami juga melibatkan orang tua juga belajar gitu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kita sering gak nyaman ya, karena remaja dewasa muda itu biasanya udah lebih tahap yang mungkin mengurangi ya kedekatan dengan orang tua gitu sih Kak. Jadi gimana ya konteksnya ketika kita misalnya mau melibatkan gitu ya, mulai belajar melibatkan orang tua, dan mungkin kalau sampai ada gesekan-gesekan tertentu gitu ya, atau misalnya orang tua tidak menyetujui atau apa gitu, nah bijaknya seperti apa gitu. Itu Kak, thank you. Oke, nah kalau melibatkan orang tua, nah jujur saya pun sebenarnya dalam hubungan ini di awal memang kami tidak melibatkan orang tua. Saya harus ngomong ya, kalau saya dengan pasangan saya, konteksnya seperti itu. Di awal kami tidak melibatkan orang tua, lebih ke melibatkan Tuhan sebenarnya. Karena waktu itu awal mendoakan dan sebagainya. Kemudian sampai di titik di mana saya akhirnya bilang sama orang tua saya, Pak, Ma, saya punya pasangan, saya punya pacar, namanya ini, dia adalah anaknya ini, dia seperti oke sebagainya. Kebetulan orang tua saya mereka tidak di Jakarta, mereka di Sulawesi, ya. Jadi memang agak cukup jauh tempatnya. Tapi kan di sini ada orang tua dia, oke? Sini ada orang tua dari si pasangan wanita. Nah, apakah akan melibatkannya? Makanya balik lagi kayak gini kok, bahwa setiap orang pasti mereka punya fase di mana mereka melibatkan orang tua, kayak gitu. Dan setiap orang itu punya momen di mana mereka melibatkan orang tua, dan mereka tahu hal-hal apa aja yang perlu dilibatkan dan mana yang tidak perlu dilibatkan orang tua. Kalau berbicara tentang restu, itu penting. Berbicara tentang restu itu penting banget. Makanya kenapa butuh pengenalan dengan orang tua. Karena dating yang dewasa ialah dating yang mempersiapkan untuk pernikahan. Bayangkan kalau pernikahan kamu tidak direstui oleh orang tua. Kan itu salah. Ya, itu sesuatu yang aneh sebenarnya kalau pernikahan tidak direstui oleh orang tua. Kayak gitu. Makanya penting banget untuk mencapai di titik itu sebenarnya. Lalu bagaimana kalau seandainya hubungan saya ternyata tidak direstui orang tua? Coba lihat lagi, apa yang orang tua nggak restui dari hubungan kalian? Kan gitu sebenarnya. Kita cari tahu dulu masalahnya di mana nih. Biasanya terjadi karena kesalahpahaman, bisa jadi seperti itu.
Biasanya terjadi karena konsepnya orang tua pengen yang seperti ini, tapi kok anaknya ketemu yang kayak gini. Ternyata yang orang tuanya lihat, misalkan maaf kata, harusnya anaknya itu yang adalah pengusaha, tapi kok anaknya ketemu dengan dia yang adalah pekerja kantoran. Tapi ternyata mereka lihat, oh beda nih, gitu. Tapi bukan berarti kita jadi nyerah. Nah, di sini adalah bagian di mana si pasangan menunjukkan bahwa saya meskipun pekerja kantoran, tapi saya bertanggung jawab. Nah, biasanya kayak gitu tuh kayak orang tua akan melihat, oh iya, oke. Makanya ada case-case di mana yang kita harus cari tahu dulu. Kayak aku sama pasangan seperti itu juga. Aku cari tahu papa mamanya itu pengennya saya itu direstui karena apa gitu loh. Jadi cari tahu. Sama pasangan saya pun cari tahu juga. Papa mama saya itu orang tua saya pengen dia direstui karena apa gitu. Jangan sampai karena kesalahpahaman membuat kita jadi tidak direstui. Dan memang saya akan bilang dan saya setuju dengan apa yang kata Ko Budi bilang tadi bahwa memang kita suka apa enggak suka, mau atau tidak mau, terima atau enggak terima, tapi ketika kita masuk ke dalam dating yang serius untuk menjalani pernikahan nantinya, kita harus melibatkan orang tua dalam. Harus melibatkan orang tua. Teman-teman mau setuju atau enggak, tapi memang harus seperti itu. Karena ketika masuk dalam pernikahan, yang menikah bukan hanya kita, tapi keluarga kita pun menikah. Menjadi satu. Ada ikatan keluarga. Ya, benar. Nah, ini benar nih. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan semata, tapi justru apa dibilang itu? Justru menyatukan ya satu keluarga, menyatukan satu keluarga di situ. Menyatukan dua keluarga. Dan memang iya kayak gitu. Dan memang kayak saya sama pasangan saya pun sama gitu. Kayak gitu. Nah, kami pun setelah ini pun akan pergi ke daerah Tangerang Kota, setelah itu nanti kemana lagi karena habis itu mesti ngurusin persiapan pernikahan dan sebagainya. Dan untuk ini aja, untuk ngurusin semua ini, kami tanya dulu ke orang tuanya. Orang tuanya bilang ya udah izinin, dan puji Tuhannya sebelum tadi kami jalan, tadi kan ibadah dulu nih, habis ibadah baru jalan. Mereka doakan dulu. Mau siapa yang nggak senang kalau kayak gitu kan, maksudnya orang puji Tuhannya memang orang tuanya respon. Dan memang kalau sudah jalannya Tuhan, apapun itu pasti Tuhan buka jalan. Meskipun orang tuanya mungkin keras, pasti dilembutkan sama Tuhan. Kayak gitu. Yang penting ini dating memang tujuannya untuk pernikahan yang direstui oleh Tuhan. Kayak gitu kurang lebihnya. Gitu sih kok. Thank you Kak. Sama-sama. Oh sorry nih aku nanya. By the way kita sampai jam berapa ya? Soalnya saya setelah ini ada agenda lagi. Gimana nih? Gimana? Paling lambat sih jam 5 Kak biasanya. Tapi ini karena gitu. seru aja. Seru aja tanya jawabnya seru aja. Oke, kalau gitu. Apa-apa ya, teman-teman ya. Aduh, maaf. Nggak apa-apa, santai. Nggak apa-apa. Justru kami suka kalau tanya jawab gini, kalau aktif malah kan ibadahnya jadi berkembang gitu. Mungkin Kenny karena ini ranahnya si Kenny. Kan mau kita sudahi tanya jawabnya, langsung masuk penutup atau gimana? Langsung aja deh Kak. Langsung ya. Ini firmannya langsung doa itu aja. Oke, kalau gitu. Kalau bisa satu pujian dulu sih Kak. Siap. Pujian langsung doa penutup. Oke, kalau gitu yang mau minta kontaknya Kak Daniel, boleh ke saya. Karena Kak Daniel ini kan pembinanya saya. Jadi boleh kalau mau tanya-tanya lebih lanjut sama Kak Daniel, minta sama saya. Nanti saya izin dulu sama Kak Danielnya. Ya, thank you. Ya silakan buat lanjut. Oke, terima kasih Kak Daniel untuk kanannya, dan kita menuju di akhir dari ibadah. Ya kita akan coba naikkan satu pujian. Mungkin boleh izin share screen-nya diaktifkan kok, soalnya mau share top ini aja sih bait lagu. Harusnya udah deh, bentar. Udah ya? Udah. Oh, ya udah deh. Nggak apa-apa. Belum sih, masih coba. Kok bisa hilang lagi? Coba bentar ya, co-host. Yuk, coba bisa nggak? Oke, udah bisa. Oke. Ya teman-teman, ini lagu penutup ya. Kuberi yang terbaik bagimu. Jadi kalau dalam konteks tadi kita mencoba mengulik tentang pacaran, relasi romantis gitu ya. Ini juga mengingatkan bahwa ya apapun yang kita lakukan itu kan, kalau Kolose 3:23 itu bilang ya kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini hal yang sangat baik ya, kita diingatkan lagi untuk bagaimana kita punya prinsip-prinsip yang benar ya, nilai-nilai yang benar ya. Mungkin banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini tentang nilai-nilai dan seterusnya, tapi kita punya pegangan yang kuat gitu ya. Kita punya satu dasar yang benar ketika kita mau bangun hubungan ini. Dan kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan gitu ya.
Ketika kita sudah belajar memberi yang terbaik pada Tuhan, percayalah bahwa juga yang terbaik dari Tuhan juga akan senantiasa menyertai setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini, ku beri yang terbaik bagi. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, setiap hatiku dan setiap jiwaku. Sekarang kalian boleh menutup kita dalam doa penutup. Oke, teman-teman, mari kita satu hati kita berdoa ya, mengakhiri ibadah pada hari ini, sore hari ini. Kami bersyukur Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini, kami boleh berkumpul secara online Bapa, dari tempat kami masing-masing, kami sama-sama beribadah, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama belajar akan firman Tuhan, sama-sama belajar tentang bagaimana kami mengaplikasikan apa yang ada dalam firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa memang tidak mudah untuk kami menjalani kehidupan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam setiap aspek, apalagi dalam hubungan, dalam menjalani hubungan, menjalani sesuatu yang bagi setiap kami adalah sebuah pergumulan memang Tuhan, baik dari masa dating sampai nanti masuk dalam pernikahan. Tapi kami percaya satu hal Tuhan, kalau Tuhan yang memulai semuanya, Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kami, bukan hanya tentang berbicara tentang keselamatan saja Bapak, tapi kami percaya bahkan sampai seluruh hidup kami ada dalam perlindungan, dalam cover-Nya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami bahas bersama-sama hari ini boleh jadi kekuatan buat kami, baik yang belum menikah dan juga yang sudah menikah. Sama-sama kami makin belajar lagi mengerti hamba-Mu, dan setiap kami sama-sama diajar oleh Tuhan. Untuk kami saling mengerti, untuk kami melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Karena yang Tuhan rindukan semua yang ada dalam diri kami, bahkan pasangan kami, hubungan kami, adalah untuk hormat nama Tuhan saja di tengah-tengah kehidupan kami. Bersyukur Tuhan buat ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan yang berkati juga pemuda Pokkomang, berkati semua pimpinannya, semua anggotanya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kuliahnya, dalam setiap harapan-harapan mereka, masa depan mereka, kerinduan mereka. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab doa-doa mereka. Buat semua pembina-pembina youth-nya, Tuhan yang berkati juga. Bahkan majelis, bahkan seluruh dari jemaat Pokkomang, Tuhan juga yang berkati. Kami bersyukur buat persekutuan kami sore hari ini. Kami mengakhirinya dan kami percaya penyertaan Tuhan terus akan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Thank you Kak Daniel. Thank you Kak Daniel. Kak Daniel, thank you ya. Thank you. Terima kasih Yesus. Mana? Setelah ini? Oke. Bentar. Kita foto dulu yuk. Nggak apa-apa yang nggak bisa buka juga nggak apa-apa. Kita buka aja. Ya kita foto dulu teman-teman sekalian. Bentar, saya ambil yang galeri dulu. Will, siap-siap Will, gantengin Will. Yoi, biar ganteng ya. Oke. Kak Jejes udah keluar. Mau masuk lagi nggak? Tunggu Kak Jejes. Ya, tunggu Kak Jejes dulu ya. Ini saya
Satu frame aja sebentar. Boleh, ya. boleh, Oh, boleh ya udah. satu frame Boleh, boleh. nggak Ini apa-apa. yang pegang potong ini ya. Siapa? Frankie ya? Iya, Frankie Tiran. Frankie. Ini mesti diomelin ini, lagi ibadah muter-muter ini suara lagi dia. Terus saya bilangin ini apa kalau mau nyalain Zoom 5.15 gitu, 5.30 gitu. Ini masih jam 5 udah muter Zoom. Ih, Kak Budi satu frame. Asik. Ya udah ya, siap ya teman-teman Oke. sekalian ya. Siap ya. Ya, 1 2 3. Oke. Thank you teman-teman semua.